Hari ini dalam program Life Unlimited kita akan temukan rahasia firman Tuhan yang membuat kita mengatasi segala sesuatu dan membuat kita lebih daripada pemenang. Mau tahu bagaimana? Mari kita masuk dan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, hello and welcome back. Ya, selamat berjumpa kembali kepada semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada. Saya Susan Hoover, senang sekali kita jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini. Dan ingat ya, kita bisa jumpa di luar pada program Life Unlimited ini dengan ada banyak social media dan juga selalu tersedia adalah hotline atau call center Life Unlimited. Itu adalah tim kami siap untuk mendoakan setiap permohonan doa, menjawab pertanyaan, cerita lebih lagi, siapakah Yesus, belajar bersama-sama, dan yang lain-lain. Dan setiap bulan saya senang karena saya tahu dengan pemirsa hubungin kami dengan nomor yang muncul di bawah sepanjang program ini. Kita dapat banyak permohonan doa bersama-sama dan lihat jawaban Tuhan. Wah, sangat luar biasa sekali saat saya terima kesaksian atau kabar kembali daripada pemirsa dan tahu apa yang terjadi. Seperti hari ini saya terima dari seseorang pemirsa yang sebelumnya pernah meminta doa. Dalam laporan saya baca karena mengalami masalah tidur yang sudah lebih dari 2 bulan. Wah, menderita sekali ya masalah tidur lebih daripada 2 bulan. Tapi setelah didoakan dia memberi kabar seperti ini. Saya baca ya. Berkata, puji Tuhan, saya sudah mulai tidur nyenyak. Tuhan Yesus baik. Tuhan sudah sembuhkan saya. Terima kasih dari dukungan doanya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami juga senang untuk membaca kabar dan kesaksian ini dan melihat bahwa memang Tuhan mau memberi tidur yang nyenyak kepada kita. Ya, itu sesuatu yang sangat penting dan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan hari ini kita mau masuk dengan satu topik ya seperti saya katakan tadi. Kalau ada rahasia firman Tuhan yang buat kita mengatasi segala sesuatu, membuat kita benar-benar berkemenangan. Mau tahu apa itu? Sebenarnya sesuatu yang cukup dasar-dasar ya. Kadang-kadang kalau kita mendengar orang mengatakan atau orang mau mengajarkan tentang kasih Tuhan, kita merasa sudah tahu. Mungkin kita merasa sudah tidak harus mendengar itu. Tetapi saya berharap hari ini sesuai dengan tema kita tetap all things atau segala sesuatu, kita akan temukan bagaimana kasih ambil bagian yang sangat besar dalam itu. Dan mau membawa kita untuk dapat mengatasi segala sesuatu. Makanya kita buat tema hari ini bahwa love overcomes all things. Nah, coba kita mulai dengan baca dengan satu pasal cukup terkenal dapat kita untuk melihat belajar sama-sama dalam 1 Korintus 13 mulai dengan ayat yang keempat berkata, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri, dia tidak pernah memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, sering orang membaca ayat-ayat ini saat mungkin ada orang yang mau menikah dan baca ayat ini tentang kasih. Dan itu baik, kasih itu memang luar biasa. Tetapi sebenarnya kita harus ingat kembali ya, manusia masih terbatas dengan mungkin cara kita saling mengasihi. Tetapi kasih itu sendiri harus lihat dalam firman Tuhan berkata, Allah itu adalah kasih. Kasih itu adalah pribadinya Tuhan. Nah, juga yang terlihat sempurna dalam Yesus Kristus. Jadi memang kita harus fokus bahwa bagaimana caranya kita dapat mengaplikasikan kasih yang seperti ini sangat luar biasa. Itu hanya dengan kita lebih dahulu menerima kasih dari para Tuhan. Nah, ayat ke-7 sangat menarik sesuai dengan tema kita segala sesuatu. Berkata apa? Ini ceritakan kasih ya. Ia itu kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
dan sabar menanggung segala sesuatu. Makanya saya buat topik hari ini, kasih itu, love itu overcomes all, mengatasi segala sesuatu. Kenapa? Karena melihat seperti ini, ya bagaimana itu terlalu banyak hal, sampai bisa buat mungkin tema satu hari, saya buat semua hari ini dalam satu topik besar, itu adalah kasih. Jadi kita akan temukan hari ini, ya 3 poin di mana kasih itu membuat kita mengatasi banyak hal dalam kehidupan ini. Tapi ingat, saat saya katakan kasih, saya tidak hanya ceritakan contohnya kasih saya kepada keluarga saya, kepada suami saya, kepada sahabat saya, kasih saya ini kepada yang lain. Tetapi sebenarnya kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu yang kita lihat, terlihat sempurna dalam kedatangan Yesus Kristus pribadinya Tuhan. Oke, jadi kasih itu yang sempurna memang di dalam Tuhan, tetapi Tuhan mau kita belajar, kita mengalami, dan sampai kita mengalami kasih yang sempurna itu. Dan sesuatu akan terjadi saat kita mengalami kasihnya Tuhan yang sempurna. Dan kita bisa cek apakah kita sudah benar-benar memahami dan mengalami kasih yang sempurna atau masih belum. Nah, itu terbawa dalam firman Tuhan di 1 Yohanes 4. Berkata seperti ini dalam firman Tuhan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Nah, kita tahu kasih Allah sudah sempurna. Tetapi apakah itu kita yang sudah mengalami sampai titik betapa sempurnanya? Nah, berkata, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dunia ini. Nah berkata seperti ini, banyak orang kalau saya tanya, tahu nggak Tuhan mengasihimu? Tahu. Jadi siap nggak kalau Tuhan datang, Yesus datang kembali besok? Oh nggak siap, takut. Hari penghakiman takut. Berarti belum benar-benar tahu, belum benar-benar mengalami betapa sempurnanya kasih Tuhan. Nah berkata di sini, kalau benar-benar tahu betapa sempurna kasih Tuhan, betapa Tuhan benar-benar mengasihi kita, akan dapat mengalami bahwa sampai titiknya seperti ini, bahwa sama seperti bagaimana Yesus ada, benar, sempurna, luar biasa, itu bagaimana kita di dunia ini. Itu bagaimana kasih Yesus membuat Dia melakukan segala sesuatu untuk menyelamatkan kita, membenarkan kita, mengangkat kita menjadi dirinya sampai menjadi satu dengan kita. Itu kita harus mengerti, bukan saja kita tahu-tahu, oh Tuhan mengasihi. Enggak, kasih itu sudah dengan Yesus itu aktif. Melakukan segala sesuatu, menjadikan kita menjadi satu dengan dirinya. Jadi kalau kita masih takut jumpa dengan Tuhan, berarti kita belum benar-benar menyadari betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita, betapa sempurnanya. Sampai dikatakan ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna menyelapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Nah kuncinya nih, kita mengasihi karena Allah dahulu mengasihi kita. Jadi banyak orang mau tahu apa bagaimana saya mengasihi Tuhan. Ya memang itu baik, saya juga mau mengasihi Tuhan. Tapi kita hanya bisa mengasihi Tuhan kalau kita sudah menerima kasih dari para sumbernya. Itu adalah Tuhan sendiri. Dia mengasihi kita, makanya kita bisa respon mengasihi Tuhan. Nah ayat-ayat ini kan mengingatkan kita bahwa kasih itu atau love overcomes fear. Kasih membuat kita mengatasi, menang atas ketakutan. Karena berkata di sini bahwa kasih yang sempurna, saya suka bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya berkata seperti ini, bahwa the perfect love cast out fear. Kasih yang sempurna itu mengusir ketakutan. Nah dulu saya orang takut, saya takut semua. Ya, takut berbicara, takut ditolak orang, takut sesuatu terjadi, takut masa depan. Nah dulu saya berpikir, saya harus mengusir ketakutan itu. Saya yang harus, jangan takut. Pernah coba nggak? Tapi ketakutan itu masih ada. Tapi berkata di sini, mengalami kasih yang sempurna dari Tuhan. Saat kita menerima kasih yang sempurna dari Tuhan, kasih itu sendiri mengusir ketakutan. Kita menjadi berani tanpa kita pun menyadari, tanpa kita tahu. Kenapa? Karena kita harus tahu, ketakutan yang kita alami, ketakutan gelap, ketakutan terhadap tidak bercukupan, ketakutan masa depan, ketakutan untuk mati, ketakutan apa, ditolak orang, atau apa-apa yang kita takut. Sebenarnya itu
simple, itu kecil dibandingkan ketakutan yang seharusnya terutama. Kita manusia harus berjumpa dengan Sang Pencipta. Nah, kalau itu lebih takut lagi kan, lebih takut. Kalau kita berkata dalam ayat ini, dengan kasih sempurna dari Tuhan, sudah tidak takut jumpa langsung dengan Tuhan. Hari penghakiman datang, kita berani. Saya tahu, saya sudah benar karena Yesus mengasihi aku. Dia sudah mati, dia sudah menebus diriku, dia sudah ambil salib, dia sudah bangkit bagiku. Aku juga satu dengan Yesus. Jadi hari penghakiman berani karena aku sudah disayangi Tuhan sampai seperti itu. Kalau berani jumpa dengan Tuhan, dan saya juga alami, itu yang membuat kita nanti berani hadapi semua. Kalau saya berani jumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa, berani jumpa dengan Tuhan itu sendiri di hari penghakiman, pasti berani hadapi besok. Pasti berani hadapi apapun masalah yang ada, orang lain, atau hadapi apapun yang ada di dunia ini, termasuk masa depan. Kalau saya berani jumpa Tuhan, berani dengan apa-apa yang ada di dunia. Amin. Makanya harus menyadari bahwa kasih yang sempurna dari Tuhan membuat kita mengatasi ketakutan. Dan ini yang saya alami. Kadang-kadang takut, terus mikir kembali. Kalau Tuhan begitu sayangi aku, apakah Tuhan tidak memikirkan masa depan? Apakah Tuhan tidak akan menyelamatkan aku dari ini? Apakah Tuhan membiarkan gini? Ingat kembali kasih Tuhan. Oh, Tuhan baik. Tuhan sudah membuktikan kasihnya. Ini. Tanpa sadar, sudah siap, sudah berani untuk hadapi semua. Itu benarnya. Jadi kasih membuat kita memang mengatasi semuanya. Kalau ingat tadi pun ayat ke-7 yang kita baca dari 1 Korintus. Berkata apa? Kasih itu pun menutupi segala sesuatu. Saya mau ingatkan kita. Love overcomes wrongs. Kasih itu membuat kita mengatasi kesalahan. Nah, itu bisa juga kesalahan diri kita pun. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mengampuni setiap kesalahan kita. Itu juga kalau kita mengalami kasih membuat kita juga untuk mengampuni orang lain. Nah, ini ada ayat firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Tetapi yang terutama, nah menariknya ini bukan yang nomor 2, nomor 3 di top 10 ya, di 10 yang paling atas. Ini yang terutama berkata, kasihilah sesungguhnya seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah ingat, ini baru dikatakan di 1 Korintus, dikatakan lagi 1 Petrus. Bahwa kasih, nah itu terutama, kasih dari Tuhan menutupi dosa-dosa kita, mengampuni dosa kita. Kita diampuni bukan karena kita lakukan yang baik. Perkata dalam firman Tuhan, saat kita masih orang berdosa, Tuhan Yesus mati bagi kita. Kasihnya sudah ada bagi kita. Nah, kalau kita alami, praktik kita juga dapat mengampuni, menutupi, tidak fokus, tidak ingat-ingat kesalahan orang lain karena kasihnya itu bekerja. Nah, menariknya kita harus ingat siapa yang tuliskan. Saya merasa asik-asik ya firman Tuhan. Siapa yang tulis 1 Petrus? Apakah sudah tahu atau perlu masuk sekolah Alkitab belajar? No, kan sudah tahu ya. 1 Petrus itu dituliskan oleh Rasul Petrus. Nah, Rasul Petrus sendiri sudah alami, dia yang benar-benar tahu kasih Tuhan menutupi, kasih Tuhan itu mengampuni banyak sekali dosa. Nah, bukan saja karena dia lihat Yesus melakukan kepada orang lain, karena dia sendiri alami. Ingat, Rasul Petrus ini adalah orang yang dulu pernah menyangkal Yesus 3 kali. Nah, mungkin kita harus ingat kembali, setelah Petrus menyangkal Yesus, apa yang Yesus lakukan? Ada Yesus datang jumpain dia dan melakukan sesuatu. Kalau tidak bisa ingat bagaimana, mungkin harus ikut saya dalam video klip yang singkat ini ke tempat namanya Tabgha, di mana Yesus datang dan jumpain Petrus setelah itu. Mari ikut saya dalam video klip yang singkat ini dari tanah Israel. Mungkin kita tahu setelah Yesus bangkit dari kematian, ada berapa kali selama 40 hari dia datang dan menampakkan diri kepada murid-murid untuk membuktikan kepada mereka bahwa dia sudah hidup. Nah, tempat yang ketiga di mana saya berdiri hari ini. Yesus datang dan memang saat itu murid-murid bukan sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan hal-hal untuk Yesus, tapi mereka sibuk dengan kembali lagi ke pekerjaan awal mereka. Apa itu?
tangkap ikan sebagai nelayan. Jadi karena itu saya ada pas di samping Danau Galilea hari ini. Nah saat itu Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Dia lakukan sesuatu yang luar biasa untuk seseorang yang adalah Mesias, adalah Tuhan segala Tuhan, Raja segala Tuhan. Sudah bangkit dari kematian, kalahkan maut. Tapi apa yang dia lakukan untuk murid-muridnya? Dia masak sarapan untuk mereka. Wah, ini benar-benar luar biasa ya. Untuk Tuhan mau datang masak sarapan. Ini yang dia lakukan. Ini adalah waktunya di mana dia mau pulihkan Petrus. Mungkin kita ingat hanya berapa hari sebelumnya Petrus menyangkal Yesus. 3 kali pun menyangkal Yesus. Menyangkal dan katakan dia tidak kenal, dia tidak ada bersama dengan Yesus. Tapi saat Yesus datang, dia tidak datang untuk marahin Petrus. Tapi yang pertama yang dia lakukan adalah memberkati pekerjaan Petrus dengan banyak sekali ikan. Baru dia ambil ikan itu, masak sarapan, kasih dia sarapan. Dan yang ketiga yang dia lakukan adalah berikan kesempatan untuk Petrus untuk bukan menyangkal lagi ketiga kali, tapi untuk mengaku kasihnya kepada Tuhan. Jadi saya lihat di sini Tuhan sangat luar biasa dalam caranya untuk setiap orang. Dia sangat-sangat tahu, mengerti kita, dan dia sangat peduli akan kita. Bahkan dia mau datang dan melayani mereka untuk pulihkan mereka kembali. Dan Petrus bukan saja kembali sebagai murid Yesus, ikut dia, tapi bahkan menjadi kepala dari gereja dan lakukan banyak hal yang luar biasa. Saya sangat bersyukur kita bisa punya Tuhan yang seperti ini. Ya betul, lihat di situ Yesus datang. Bukan untuk menghukum Petrus, bukan untuk singkirkan, usir Petrus daripada menjadi murid-muridnya. Malah terbaliknya. Yesus datang untuk masak sarapan dan dia di situ beri Petrus kesempatan mengakui kasihnya kepada Yesus 3 kali. Daripada menyangkal 3 kali, kasih kesempatan untuk dia mengaku kasihnya. Bukankah Yesus baik? Jadi Petrus sudah alami. Dari Petrus yang kita pikir, Yesus harusnya ingat kesalahan Petrus dan pikir, kamu gak layak jadi rasul, kamu gak layak jadi pemimpin, kamu gak layak jadi apa-apaan. Yesus dengan kasih Yesus, dia sampai mengampuni seperti sampai lupakan kesalahan Petrus. Dan bukan saja izinkan Petrus jadi murid Yesus, bukan saja izinkan Petrus menjadi rasul, tetapi menjadi pemimpin di atas semua. Wow, praktik benar-benar kasih Tuhan itu mengampuni, menutupi kesalahan. Makanya kita juga rela untuk kita fokus kasih Tuhan, kita gak lupa-lupa kesalahan orang lain dan apa yang mereka pernah lakukan. Karena kasih Tuhan itu yang sudah memulih hati kita. Wow, luar biasa, amin. Jadi kasih itu buat kita mengatasi ketakutan, kasih itu buat kita mengatasi kesalahan, dan apalagi kasih itu membuat kita mengatasi bukan semua perasaan minder, perasaan rendah diri, perasaan itu untuk tidak layak. Saya buat itu dalam bahasa Inggris, saya bawa love overcomes insecurity. Ini yang kita lihat Rasul Petrus pun, dia lari kepada Yesus. Yesus datang. Padahal dia orang yang sudah lakukan kesalahan. Karena kasih itu membuat kita berani berjalan-jalan dengan Tuhan. Membuat kita berani alami Tuhan. Berani lakukan panggilan dalam dunia ini. Seperti di ayat itu tadi berkata, kasih itu membuat kita percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Wow, kasih itu mengubahkan kita menjadi orang berani, orang yang penuh pengharapan, orang yang siap terima dari para Tuhan. Dulu saya adalah orang yang malu-malu, takut sama orang lain, nyindir selalu, ya merasa tidak cukup baik, selalu takut ditolak, diejek-ejek atau apa-apaan. Memang saya dulunya seperti itu. Nah, bagaimana mungkin saya hari ini berani rekaman di program TV, menjadi pembicara di depan ratusan atau ribuan orang? Bagaimana mungkin? Tidak masuk akal. Itu bukan karena saya hebat, saya ubahkan diri. Itu karena saya alami, kuncinya adalah saya alami kasih Tuhan. Saya masih bisa ingat waktu saya kecil, saya tidak sekolah. Saya belajar di rumah. Mama saya suruh hari ini, satu hari ya. Hari ini, kamu ya, Susan ini sama adik-adik, kamu harus presentasi yang kamu pelajari ya di depan kelasmu. Kelas itu siapa? Kelas kami kan cuma keluarga. Saya ingat Bapak tidak ada hari itu. Praktis selain aku cuma 5 orang di depanku. Mama, kakak, adik.
Nah saya ingat, saya mau presentasi, saya mau baca cepat sekali sampai nggak bisa dipaham. Kakak saya bilang, bicara terlalu cepat. Saya presentasi di depan 5 orang, nangis tidak sanggup berbicara. Bagaimana saya di sini hari ini? Itu karena saya benar-benar alami kasih Tuhan. Dulu saya berpikir saya kurang dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi orang lain. Sampai saya temukan, dan ini buktinya kita harus terima. Kasih itu benar-benar sudah terbukti bagimu. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4. Ya, dalam hal ini kasih Allah telah dinyatakan di tengah-tengah kita. Kasih Allah sudah dinyatakan, sudah dibuktikan, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan yang kasih Allah sudah terbukti, kasih Allah itu adalah salibnya. Salibnya. Jangan merasa Tuhan tidak mengasihimu, sebab kasihnya sudah terbukti. Dan saat kita menyadari, Yesus rela mati bagiku. Yesus rela memberikan nyawanya menjadi pendamaian bagi aku ini. Kita menyadari betapa spesial, betapa berharga, betapa luar biasa kita. Kita bukan lagi orang takut-takut. Kita bukan lagi orang yang malu-malu terus. Kita bukan lagi orang yang katakan tidak layak atau tidak cukup baik atau apapun. Kita mulai menyadari Yesus rela melakukan itu bagi kita. Kita harus bangkit. Ya, kita harus bangkit. Kita bangkit kenapa? Karena kasih Allah itu sudah terbukti bagi kita. Dan itu yang saya rasakan. Itu mengubahkan diri saya. Saya tidak paksa diri jadi orang berani. Itu terjadi otomatis. Karena kasih Allah itu membuat kita mengatasi segala sesuatu yang lain. Saya sudah tidak peduli apa yang orang lain katakan. Karena saya tahu saya sudah diterima di dalam kasih-Nya Tuhan. Jadi apa yang kita perlu lakukan? Mari kita ambil beberapa saat. Ingat kembali kasih-Nya. Ingat melalui salib-Nya. Kasih-Nya sudah terbukti. Dirimu sungguh-sungguh dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita ambil kesempatan lagu ini. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan ingat kasih Tuhan, kita dapat percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, menutupi segala sesuatu. Kasih itu membuat kita benar-benar lebih daripada pemenang. Nah, itu berkata pun dalam firman Tuhan. Saya mau tutup kita hari ini dengan keyakinan ini berkata apa? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana? Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bagaimana kita mengatasi segala sesuatu yang ada atau yang akan ada? Keyakinan kita adalah karena Yesus sudah mengasihi kita.
Kalau kita adalah orang bukan saja yang Tuhan pernah ciptakan, tetapi kita adalah orang yang Dia mengasihi. Kesadaran akan itu membuat kita dapat mengatasi segala sesuatu. Kita sudah tidak takut, kita sudah tidak ingat-ingat kesalahan, kita sudah berani jumpa langsung dengan Tuhan. Ya, kita sudah berani ikuti panggilan semuanya. Karena kenapa? Karena Dia yang sudah mengasihi kita akan selalu mengasihi kita. Bahkan ayat-ayat selanjutnya di pasal 8 ini ceritakan itu. Bahwa apapun yang terjadi, apapun kuasa yang lain, apapun yang iblis mau lakukan, apapun yang orang lain mau lakukan, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu membuat kita sudah mengatasi semuanya. Kita sudah tidak takut, kita sudah tidak kalah dengan itu semua. Wah, luar biasa sekali, benar-benar kasih Yesus dalam hidup kita. Makanya saya mau berdoa untuk kita semua hari ini untuk lebih lagi menyadari, mengalami kasih Tuhan yang sempurna. Bagaimana kita tahu sudah sempurna? Sudah berani kalau Yesus datang besok, kita yakin kita pasti selamat. Kita pasti diterima karena kita sudah dikasihinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh-sungguh besar. Saya berdoa bagi setiap orang pemirsa saat ini itu benar-benar menyadari dan mengalami. Sampai mereka menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena mereka menyadari Engkau telah mengasihi. Dan kasih itu tidak pernah akan terputus, tidak pernah akan berakhir, tidak pernah akan diambil, tidak pernah akan dipisahkan daripada mereka. Mereka sudah dan selalu dikasihi. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih-Mu yang mengubahkan kami semua. Kami berdoa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oh, saya berharap itu sudah bangkit, sudah kuat hari ini. Merenungkan lebih lagi, setiap kali merasa takut, setiap kali merasa tidak bisa, kembali lagi. Ingat kasih-Nya yang membuat kita menang atas segala sesuatu. Amin, amin. Terima kasih banyak kepada semua pemirsa. Kita akan jumpa lagi, belajar lebih banyak lagi minggu depan di dalam program Life Unlimited ini. Sampai kita jumpa lagi. God bless you all.